Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di Gen Miranda TV. Tapi jangan lupa, seorang Sananagus mau mengatakan Timor Leste akan mati 10 tahun lagi. Kali ini saya sebagai host Gen Miranda TV akan membahas seorang pasukan Fretilin, di mana dia adalah nama yang dikenal oleh pada waktu itu Mao Huno. Seorang pasukan Fretilin atau pernah menjadi komandan Fretilin pada waktu itu. Mao Huno adalah kepala perampok terbesar di Timor pada waktu itu. Mao Huno biasa dia merampok pedagang-pedagang di jalanan. Mao Huno biasa mengadang pedagang-pedagang yang ingin berjualan di kampung lain ke kampung lain. Mao Huno lalu merampoknya. Cerita ini adalah cerita yang tidak dimasukkan di buku sejarah Timor Leste karena pemerintah Timor Leste akan malu dan Mao Huno dianggap sebagai pahlawan. Kenapa cerita sejarah ini tidak dimasukkan dalam buku sejarah? Kenapa cerita sejarah ini tidak dimasukkan ke Museum Timor Leste? Saya katakan di Museum Timor Leste itu adalah sejarah yang dikarang oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Kenapa saya mengenal Mao Huno? Saya masih kecil dulu. Ada kerabat dekat saya. Kerabat dekat saya ini adalah saudaranya yang berjuang di hutan belantara di Timor Leste. Ketika Timor Leste merdeka, saudara kerabat saya ini jadi perwira tinggi di Timor Leste. Tapi berapa tahun yang lalu beliau sudah meninggal dunia karena sakit. Beliau menceritakan kepada saudaranya dan saudaranya kemudian menceritakan kepada kami, karena cerita ini langsung dari info di hutan belantara Timor Leste bahwa Mao Huno biasa pekerjaannya sedang mempermainkan wanita. Mao Huno biasa merampok rumah-rumah warga ketika kelaparan dan rampokannya diberi makan kepada Fretilin. Itu adalah pekerjaan Mao Huno. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan tentang biografi Mao Huno dengan singkat. Mao Huno Bulerek Karat Hayano alias Jose Antonio Gomez da Costa alias Bukar, lahir 14 April tahun 1949 dan wafat pada tanggal 24 September tahun 2021. Ia adalah komandan Valentil, sayap militer gerakan perlawanan di Timor Timur melawan pendudukan Indonesia antara tahun 1975 sampai tahun 1999.
Terakhir Mahuno menjadi anggota Kongres Nasional Rekonstruksi Timor CNRT. Sekedar Anda mengetahui, CNRT terbentuk ketika tahun 1999 Fretilin tidak dianggap sebagai ikut pemilihan referendum dan otonomi. Walaupun referendum menang, otonomi kalah, tapi pemimpin dari negara barat main curang terhadap Indonesia. Padahal pada waktu itu otonomi yang menang, tapi kecurangan dilakukan oleh Ramos Horta yang menerima Nobel Perdamaian. Saya tidak ingin membahas tentang kehidupan Mahuno, tapi saya terpaksa membahasnya tentang kehidupan seorang Mahuno alias perampok Fretilin paling terkenal pada waktu itu. Kehidupan Mahuno adalah putra dari ayah Portugis. Mahuno bukan orang asli Timor Leste. Dia adalah keturunan Portugis yang tidak ingin kembali ke Portugis pada waktu runtuhnya zaman Portugis, dan ibu orang Timor. Pada tahun 1980 bersama dengan Xanana Gusmão, mereka bersama merampas harta dan kekayaan warga negara Timor-Timor pada waktu itu sebagai untuk menjamin keamanan atau untuk menjamin ketersediaan makanan. Pada tahun 1980-an bersama dengan Xanana Gusmão, ia adalah salah satu dari 2 orang terakhir yang selamat dari Komite Sentral Fretilin yang asli, yang memimpin Timor Leste menuju kemerdekaan dari Portugal pada tahun 1975 dan sekarang memimpin perjuangan kemerdekaan melawan Indonesia. Pada tahun 1981 Gusmão dan Mahuno mereorganisasi perjuangan perlawanan di bawah tanah. Kepemimpinan mereka, Mahuno diangkat sebagai komisaris politik di wilayah Hak Solok kawasan 3. Kawasan 3 ini adalah meliputi Baucau, Ermera, Same dan sekitarnya. Dan kawasan 1 berada di Kabupaten Lautem dan sekitarnya, dan kawasan 2 sekitar Dili dan sekitarnya. Mahuno diangkat sebagai komisaris politik wilayah Hak Solok kawasan 3 pada 3 Maret. Pada tahun 1982, ia adalah salah satu peserta terkemuka dalam pemberontakan Cabalaki. Pemberontakan yang dipimpin Mahuno di Cabalaki, itulah di mana Fretilin membantai rakyatnya sendiri di Cabalaki. Disitulah Fretilin menghabisi rakyat Timor-Timor di Cabalaki sebanyak 650.000 jiwa. Siapakah yang harus bertanggung jawab pada waktu itu? Kenapa harus menuduh Indonesia seolah-olah Fretilin yang paling benar? Padahal Fretilin adalah komunis. Hingga kini dianggap Fretilin komunis hingga kini. Dan sekarang pemimpin-pemimpin Timor Leste tidak ada yang berani memimpin Fretilin kecuali Mario Alkathiri, karena Mario Alkathiri adalah beragama Islam. Supaya Fretilin ini selamat, ya Mario Alkathiri ialah yang memimpinnya. Suatu hari ada pemimpin selain agama Islam yang mengambil
Fretilin, maka disitulah runtuhnya Timor Leste, karena Fretilin ini dianggap sebagai komunis. Di pemberontakan di Cabalaki, Fretilin menghabisi nyawa anak dan perempuan. Fretilin menghabisi jiwa-jiwa yang tidak berdosa pada waktu itu. Dan disitulah seorang Mauhuno yang paling bertanggung jawab, karena dialah Mauhuno bersama Fretilin merampas harta kekayaan rakyat Timor Leste di Cabalaki. Pada tahun 1987, Mauhuno menjadi sekretaris komite eksekutif setelah Gus Mau meninggalkan Fretilin menjadi netral secara politik dan menjadi Presiden Kongres Nasional Rakyat Mau Bere (CNRM) yang didirikan pada tahun 1988. Organisasi payung perlawanan orang Timor, Mauhuno menjadi penasihat militer pada tahun 1988, dan pada Mei tahun 1990 menjadi sekretaris jenderal Fretilin. Pada tahun 1992 Gus Mau ditangkap oleh militer Indonesia. Kemudian Mauhuno mengambil alih kepemimpinan Valentil darinya. Pada saat itulah Mauhuno bertemu calon istrinya. Sebenarnya saya tidak ingin membahas kehidupan Mauhuno. Kenapa? Karena dia bukan asli orang Timor Leste. Dia adalah pemberontak warisannya dari orang-orang Portugis, karena Portugis selama menjajah Timor Leste 400 tahun. Rakyat Timor Leste waktu itu sangat bodoh dan tidak berguna. Tetapi pada tanggal 5 April tahun 1993 dia juga ditangkap di Dili. Kemudian Nino Konis Santana menggantikan Mauhuno sebagai komandan Valentil. Nino Konis Santana ini adalah seorang prajurit Valentil berasal dari Los Palos. Tapi saya tidak membahasnya. Nanti akan video-video berikutnya tentang Nino Konis Santana. Nino Konis Santana menggantikan Mauhuno sebagai komandan Valentil. Mauhuno dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain selama 18 bulan sebelum dia akhirnya didakwa dan ditangkap secara resmi. Ia disiksa beberapa kali dalam tahanan oleh militer Indonesia karena Mauhuno membantai rakyat Timor Leste pada waktunya. Tahun 1995 Mauhuno dibebaskan karena amnesti. Pada tahun 1996 ia menikah dengan Maria Teresina Tegas di Dare. Bersama-sama mereka memiliki 3 anak. Tapi saya tidak ingin membahas keluarganya. Jadi kita langsung membahas tentang pada tahun 1998. Pada tahun 1998 Presiden Republik Indonesia Soeharto mengundurkan diri dan jalan penyelesaian konflik Timur Timur sudah jelas. Jadi saudara, Mauhuno adalah pemimpin Valentil atau Fretilin setelah Sanana Gus Mau ditangkap oleh militer Indonesia. Dan disitulah Mauhuno merampok masyarakat Timur Timur, merampok masyarakat yang datang dari Pulau Jawa, sehingga militer Indonesia menuduh Mauhuno adalah
pemimpin perampok pada waktu itu. Kalau Anda ingin komen di Gen Miranda TV, silakan. Dan sebelumnya, putar dulu subscribe, like, and comment. Salam Timor Leste yang akan mati 10 tahun lagi. Timor Leste ini seakan terus ganggu sampai di akar-akarnya, karena Timor Leste pemimpin-pemimpinnya adalah korupsi, koruptor, mencuri uang rakyat untuk memperkaya diri mereka masing-masing. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.